Oke, ini les pertama kita ya, yaitu matematika wajib. Jadi hari ini matematika wajib, besok matematika minat. Nah, sebelum langsung ke materinya, di sini Mbak mau kasih tahu tentang bab-bab apa saja yang akan kita pelajari untuk matematika wajib di kelas 12. Yaitu yang pertama adalah tentang dimensi 3. Dimensi 3 ini punya dasar materi ya. Jadi sebelum masuk ke materi ini, bagusnya kalian itu memahami dulu tentang bangun ruang gitu. Karena yang namanya dimensi 3 itu belajar tentang bangun ruang. Jadi kalian harus tahu materi bangun ruang secara dasarnya gitu. Nah, ini biasa di SD sudah pernah diajar, SMP juga sudah pernah diajar. Mbak nggak akan ulangi tentang bangun ruang, Mbak akan langsung masuk ke materi, tapi nanti Mbak lihat kalau kalian mungkin agak bingung, berarti saya harus mengulang kembali tentang bangun ruangnya. Tapi mudah-mudahan kalian tidak bingung, karena ini gampang saja. Nah, oke, langsung ke dimensi 3, bab pertama. Sebelum masuk ke dimensi 3, oh ya, kalian bagusnya harus punya buku pegangan ya, matematika wajib atau dan matematika minat, terserah mau penerbit Erlangga atau Intan Pariwara, semua sama saja. Jadi di bab ini di matematika wajib ini belajar tentang dimensi 3, terus apa ya kemarin, sabar Mbak kasih tahu dulu. Jadi ini belajar tentang dimensi 3, statistika, kaidah pencacahan, dan peluang kejadian. Nah, materi ini hitungannya banyak ya. Untuk statistika nanti hitungannya banyak, pencacahan, peluang itu juga hitungannya banyak. Nah, tapi kalau khusus di dimensi 3 sebenarnya ini hitungannya itu nggak terlalu banyak, tapi ini lebih ke analisis. Jadi kalau analisis kalian salah, ya udah akhirnya salah deh. Jadi ini tentang analisis. Jadi kalian harus pandai menganalisis. Dan satu lagi poin penting belajar tentang dimensi 3 atau bangun ruang. Poin pentingnya yang pertama, kalian harus pandai menggambar. Harus pandai menggambar. Kenapa harus pandai menggambar? Karena kalau gambar kalian bagus, itu nanti menganalisisnya atau menganalisanya tepat. Biasanya tepat. Tapi kalau gambar kalian tidak bagus, kalian akan bingung dengan gambar kalian sendiri. Jadi kunci belajar bangun ruang itu adalah pandai menggambar dulu, gitu. Oke, kita langsung lanjut ke materinya. Oke, dimensi 3 ini belajar tentang 3 hal ini. Yang pertama tentang kedudukan, ya, tentang kedudukan, tentang jarak, lalu tentang sudut. Nah, hitungan yang agak banyak nanti di sudut dengan jarak. Kalau yang kedudukan ini tidak, hitungannya tuh hampir tidak ada. Semua hanya bentuk analisa atau analisis. Begitu ya. Nah, oke, selanjutnya untuk di les kali ini Mbak hanya akan membahas ini dulu. Kedudukan titik, garis, dan bidang. Kalau kalian paham dan ahli untuk permasalahan kedudukan titik, garis, dan bidang, nanti untuk jarak dan sudut pasti gampang. Tapi kalau yang bagian pertama ini sudah bingung-bingung, nanti kedua, ketiga juga pasti bingung. Begitu, jadi keterkaitan. Oke, langsung saja. Nah, untuk kedudukan, ya, kedudukan ini ada 3, ya, ingat ada 3, yaitu kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang. Nah, kedudukan titik itu terbagi atas 2 lagi, yaitu kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Poin 1, poin 2. Untuk kedudukan garis itu juga ada 2. Kedudukan garis terhadap garis lain, ya, jadi garis dengan garis, lalu kedudukan garis terhadap bidang. Ini poin 3 dan 4. Nah, poin yang kelima itu kedudukan bidang. Kalau kedudukan bidang hanya bidang dengan bidang. Begitu. Nah, sebelum masuk ke materi ini, sebaiknya juga kalian harus kembali mengingat ya. Kembali mengingat apa sih yang dimaksud dengan titik, apa yang dimaksud dengan garis, apa yang dimaksud dengan bidang. Ya, jadi ini sebenarnya pengertian titik, garis ataupun bidang ini Mbak taruh di bagian sini
ya. Mbak taruh di bagian sini, nanti bisa dibaca, atau kalau mau langsung dijelaskan juga bisa sih. Titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan tapi tidak punya ukuran. Nah, contohnya nih titik A, titik P. Dia punya kedudukan. Entah dia berada di mana, terletak di mana, itu namanya kedudukan ya. Tapi dia tidak mempunyai ukuran. Itu titik. Nah, titik juga bisa diartikan sebagai perpotongan antara dua garis. Dua garis model apapun, kalau bertemu, ada titik potong, nah itu akan terbentuk titik. Oke, kita lanjutkan. Tadi HP-nya mati ya. Jadi titik adalah perpotongan antara dua garis. Jadi bisa pengertian yang pertama atau kedua, itu tentang titik. Jadi ada berbagai macam pengertiannya. Kalau garis itu merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Jadi kalau titik ya, nih contoh nih, titik dikumpulkan sebanyak mungkin. Himpunan itu kan perkumpulan ya, kumpulan titik-titik itu akan membentuk sebuah garis gitu. Ilustrasinya seperti ini. Nah, terus contoh pada garis ini terdapat dua titik, ya kan? Terdapat dua titik. Nah, secara tidak langsung pada garis ini terbentuk garis lain kan? Nah, ini disebut garis AB atau penulisannya biasa seperti ini, garis AB, gitu ya. Jadi cara penamaan garis ini juga penting karena nanti akan belajar ini untuk kedepannya ya. Jadi penamaan garis kalau dengan dua huruf, itu hurufnya huruf besar, ada stripnya di atas. Kalau penamaannya dengan satu huruf, cukup begini, garis H. Nih. Garis H, begitu saja. Karena kalau penamaan garis dengan satu huruf itu pakai huruf kecil, kalau penamaan garis dengan dua huruf pakai huruf besar, begitu. Nah, apa itu bidang? Kalau bidang adalah garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari dua buah garis. Jadi, secara kasarnya untuk mengingat, pertama itu titik. Ya, pertama itu titik. Ya, jadi pertama itu titik ya, titik, terus garis, lalu bidang, gitu. Jadi garis itu terdiri dari beberapa titik. Ya, perkumpulan atau himpunan titik-titik. Kalau bidang itu terdiri dari beberapa garis, gitu, seperti ini ya. Jadi kalau bidang itu terdiri dari beberapa garis seperti ini. Contoh, ini bidang alfa ya, ini namanya bidang alfa, bukan sudut alfa ya, tapi bidang alfa. Bidang alfa itu terdiri dari 4 garis. Terus ini segitiga ABC atau bidang ABC, itu juga terdiri dari 3 garis. Itu untuk pengertian titik, garis, dan bidang. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali tentang kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama yang akan kita pelajari ya, kedudukan titik terhadap garis. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ya, ada garis L, ada garis L ya. Nah, garis L ini ada titik A dan ini ada titik A di luar. Jadi, untuk kedudukan titik terhadap garis hanya ada 2 kedudukan. Kedudukan yang pertama, dia berada atau terletak pada garis L. Jadi titik A terletak pada garis L. Kalau kedudukan yang kedua, titik A terletak di luar garis L. Jadi hanya ada 2 kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, dia terletak pada garisnya. Yang kedua, dia terletak di luar garisnya. Mudah kalau untuk kedudukan titik terhadap garis. Oke, selanjutnya yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang berarti begini, ada titik terletak di dalam atau di luar bidang, begitu saja. Jadi ini bidang, namanya bidang alfa, bukan sudut ya, tapi bidang alfa. Pada bidang alfa terdapat titik A dan B. Jadi titik A dan titik B terletak pada bidang alfa. Titik C terletak di luar bidang alfa. Jadi kemungkinannya juga ada 2. Dia terletak pada bidangnya atau terletak di luar bidangnya. Mudah. Gitu ya. Nah, ini pengertian titik, garis, dan bidang tadi. Nah, yang ketiga, titik tadi sudah ya. Kalau kedudukan titik memang agak mudah. Nah, yang ketiga adalah kedudukan
kedudukan garis terhadap garis lain. Kedudukan garis terhadap garis lain, jadi begini. Kedudukan garis terhadap garis lain itu di sini yang akan Mbak jelaskan itu ada 3 macam ya. Ada 3 macam, yaitu garis yang berpotongan ini, lalu garis yang sejajar ya, lalu yang terakhir adalah garis yang bersilangan gitu. Nah, sekarang kita yang pertama dulu, garis yang berpotongan. Bagaimana caranya menganalisisnya? Perhatikan, ini adalah bidang alfa. Jergenjang ya, anggap jergenjang. Bidang alfa, di dalam bidang alfa terdapat 2 garis, yaitu garis M dan garis N. Ternyata garis M dan garis N kebetulan yang terletak pada bidang alfa itu saling berpotongan gitu. Nah, selanjutnya dari gambar ini, analisis yang pertama yang ini ya, garis M dan garis N berpotongan, kelihatan dari gambar. Lalu yang analisis kedua terletak pada satu bidang, yaitu bidang alfa. Nah, garis M dan N berpotongan dan terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang alfa. Yang ketiga, mempunyai satu titik persekutuan. Titik persekutuan itu bisa diartikan juga sebagai titik potong. Punya satu titik persekutuan, yaitu titik A. Nah, inilah cara menganalisis sebuah gambar. Jadi di sini memang harus pandai menganalisis, gitu ya. Oke, contoh lain ya. Contoh lainnya, ini sebuah kubus ya, sebuah kubus. Dari kubus ini diperoleh 3 hal ini. Ya, yang pertama, garis AC, ini harusnya ada kayak gininya ya. Kalau garis AC dan garis BD. Maksudnya apa? Berpotongan. Jadi garis AC dan garis BD itu berpotongan, terletak di satu bidang gitu. Lalu garis AE dan garis EH ini ya, AE, EH itu juga berpotongan. Ini titik potongnya ya, titik E. Lebih bagus disebutkan titik potongnya. Kalau yang ini tadi tipot, titik potongnya anggap ini O, berarti titik O. Tipot itu titik potong ya. Tipotnya yang ini E. BF, garis BF dan BG. BF, terus BG, BF, BG, ya enggak nemu ya. Ini mungkin maksudnya, oh ini FG ya, sorry, BF lalu FG. Titik potongnya, tipotnya adalah titik F, seperti itu ya. Mudah, cara menganalisisnya mudah. Intinya kamu hanya perlu menemukan garis yang berpotongan. Selain 3 ini, itu masih banyak lagi ya. Bisa CG dengan GF ya, bisa tarik garis BG dengan FC begini ya kan. Jadi masih banyak lagi. Ini salah satu contohnya gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah yang sejajar. Kalau tadi kedudukan garis terhadap garis lain yang saling berpotongan. Nah, sekarang yang sejajar. Nah, ini adalah bidang alfa. Ada 2 garis, yaitu P dan Q. Kebetulan P dan Q sejajar ya. Terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai satu titik persekutuan. Tidak ada karena tidak berpotongan gitu. Mudah menganalisisnya menggunakan bahasa Indonesia yang jelas. Nah, yang contoh lain lagi, yang bersilangan. Kalau bersilangan juga tidak ada titik potong. Nah, jadi ini sebuah bidang alfa. Ini adalah garis S. Membayangkannya garis S ini menembus. Jadi ini misal buku kertas ya, ada garis menembus. Jadi ini Mbak tulis dengan bayang-bayang, Mbak garis dengan bayang-bayang. Jadi garis S itu menembus bidang alfa ya. Ini harus dibiasakan dengan kata-kata menembus karena nanti ada juga namanya titik tembus ya. Jadi garis S dan garis R itu bersilangan. Yang seperti ini bentuknya namanya bersilangan. Tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak berpotongan ya. Jadi tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak mempunyai titik perpotongan ya, atau tidak ada satu titik persekutuan gitu. Nah, lalu selanjutnya berimpit ya, berimpit. Jadi
ada berpotongan, garis yang berpotongan, garis yang sejajar, garis yang bersilangan, dan garis yang berimpit. Kalau garis yang berimpit ya ada 2 garis terletak pada tempat yang sama. Contoh, ini ada garis ya, ada 2 garisnya, garis H dan garis G, tapi dia berimpit gitu. Jadi ibarat garis, ini garis garis H, ini garis G, dia berimpit.